Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi afadha alaina في هذه الجلسة الكريمة معاني الحب والمحبة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على هذا الإنسان الكامل منبع الجود والفضل والرحمة، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الفضائل المتوالية، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا كثيرا حلالا طيبا، اللهم إنا نسألك عملا مقبولا متقبلا، نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Para habaib yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, terkhusus hadir di tengah-tengah kita Habib Yusuf Al-Hindwan, Habib Muhammad Al-Kaf, dan para habaib lainnya yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Tak lupa pula kepada para alim ulama kita, tokoh-tokoh agama kita, sesepuh bini sepuh yang hadir di tengah-tengah kita. Begitu pula seluruh para pengurus majelis taklim aliyah, segenap atau sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tak lupa kami muliakan pula kepada seluruh para jamaah putra putri yang hadir pada malam yang penuh dengan berkah ini, terkhusus kepada keluarga Al-Fakir yang datang dari Tuban, jamaah Musalla Nasir Ummah, datang ikut hadir untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pula kepada Ketua Majelis Aliyah Bapak Haji Ahmadi beserta para pembina yang tadi sudah disebutkan, beserta para penasihat pula, dan wabil khusus ibu saya, Ibu Hajah Mu'allifah, beserta yang hadir di sini Pak D saya Ustaz Ahmad Jabiri, Pak adik saya Leksin, kakak saya Kak Abid, mbak saya, adik saya kabeh tekon. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang saat ini kita hadiri adalah perkumpulan
yang bisa kita jadikan sumber rasa cintanya Allah dan ridhonya Allah kepada kita. Jika perkumpulan, pertemuan yang diadakan tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita datang dengan membawa la ilaha illallah. Kita datang dengan membawa kunci surga, lambang iman dan Islam yang ada di dalam diri kita, yaitu la ilaha illallah. Baik itu dari kalangan jamaah majlis alia atau dari kalangan majlis-majlis tertentu, baik itu yang kostumnya putih, kostumnya selain putih, baik itu yang tidak berkostum, laki-laki atau perempuan, datang bersama-sama di sini tidak ada lain kecuali untuk menjunjung syiarnya Allah. amin, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah tempat yang saat ini kita tempati dan waktu yang saat ini kita ada di dalamnya menjadi asbab terkabulnya doa-doa dan harapan kita. Amin. Dalam hadis qudsi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawilina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Pasti aku akan memberikan keridhaan dan rasa cinta. Pasti, wajabat. Untuk siapa rasa cinta dan keridhaan ini hadirin? Untuk perkumpulan, untuk pertemuan, untuk kedatangan kita dalam majlis semacam ini tidak ada lain kecuali untuk mencari ridhonya Allah. Lil mutahabbina fiyya, duduknya satu sama lain karena cinta untuk Allah. Wal mutazawirina fiyya, satu sama lain niat ziarah untuk Allah. Wal mutabadzilina fiyya, meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya yang bisa dengan harta-hartanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kata-kata fiyya ini merupakan sumber di mana seseorang akan mendapatkan cintanya Allah. Banyak sekali perkumpulan di dunia ini para rawuh. Banyak sekali juga pertemuan di dunia ini, tapi perkumpulan atau pertemuan yang kosong dari kata-kata fiyya untuk aku kata Allah, maka perkumpulan dan pertemuan tersebut merupakan sesuatu yang jauh dari ridhonya Allah dan rasa cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ini maka setiap pertemuan, setiap perkumpulan, kalau kita datang tujuannya nyari ridhonya Allah, tujuannya akan dicintai oleh Allah, maka tempat yang kita hadiri merupakan tempat di mana harapan-harapan kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan waktu atau masa di mana kita hadir di setiap majlis, kalau yang mendatangkan kita tujuannya untuk Allah, maka waktu dan masa tersebut merupakan waktu dan masa setiap harapan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga hajat-hajat panjenengan, doa-doa panjenengan, harapan-harapan panjenengan dibawa
Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah dikabulkan oleh Allah, insyaallah diijabahi oleh Allah, insyaallah diterima oleh Allah, dan insyaallah kita semuanya pulang dengan membawa oleh-oleh dari Allah, yaitu ridhonya Allah dan cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti berbicara tentang keagungan Allah, karena Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat, dan mukjizat ini tidak mungkin akan dikasihkan oleh Allah kecuali para anbiya, para mursalin. Dan dari sekian mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa Allah Ta'ala itu mengisra dan memi'rajkan Rasulullah? Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, lanjutin, asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuan Isra dan Mi'raj disimpulkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini dengan kata-kata, dengan kalimat sebelum ayat terakhir, linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan kepada Nabi yang mulia yaitu Rasulullah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kok menengkap ya? Kita ya Rasulnya, saya sudah paham ya. Cuma sebentar saya tahu siap, paling jam 12 selesai. Nah, kita apa nih min ayatina? Sholat ada di atas lagi yang lebih besar. Apa? Kita apa? Diterangkan penghujung ayat, innahu huwas sami'ul basir. Sebagian ulama ahli tafsir memaknai innahu, sesungguhnya Nabi, bukan sesungguhnya Allah. Walaupun masyhur dari kalangan ulama ahli tafsir, itu artinya innahu, sesungguhnya Allah, sami basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi sebagian dari ulama ahli tafsir mengartikan makna innahu, sesungguhnya Nabi. Sesungguhnya Nabi innahu was-sami', Nabi yang mendengarkan langsung firman Allah. Al-Basir, Nabi yang sudah sampai ma'rifat Allah secara zat. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbicara tentang ma'rifat atau istilah usul kepada Allah, dari kalangan para malaikat, dari kalangan para anbiya, para mursalin, itu ma'rifatnya bisifat. Mereka mengenal Allah karena sifat-sifat mulianya Allah. Mereka mengenal Allah karena ciptaan langit dan bumi. Mereka mengenal Allah karena ciptaan laut dan gunung-gunung. Tapi Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, sudah sampai pada puncak ma'rifat di atas sifat, yaitu langsung bermuwajahah
dengan mata kepala beliau melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berharap, pengen. Nabi Musa kalimullah sangat cinta kepada Allah, pengen bermuwajah. Kata Allah, inna lantarani Musa, kamu tidak mampu melihat aku. Tapi untuk kanjeng Nabi dalam surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a, bahwa apa yang sudah dilihat oleh Rasulullah maka tidak bohong. Kalau untuk Nabi Musa Allah mengatakan lantarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa, kalau kamu mau melihat aku, saya kasih alternatif, lihatlah itu gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih utuh, tidak meletus, kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan cahaya ke gunung, meletus gunung. Apa akibatnya Nabi Musa? Kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan. Tapi untuk kekasih Allah Nabi Muhammad, untuk yang dicintai oleh Allah Nabi Muhammad, untuk pensyafaat kita di hari kiamat Nabi Muhammad, untuk kita pembuka kunci surga Nabi Muhammad, Allah Ta'ala terangkan ma kadzabal fuadu ma ra'a, bahwa apa yang disaksikan oleh Rasulullah memang fakta dan tidak ada keraguan atau kebohongan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kalau kita hayati kembali, ayat itu tidak disebutkan nama Allah, tidak disebutkan nama Nabi. Kalau ajak tafakur, kalau ajak nama tafakur, angan-angan firman Allah. Nih, kalau suweke kan perutnya apa? Lapar kan dari kata panitia dalam dikondisikan. Dalam ayat itu Allah, nama Allah tidak disebutkan, juga nama Nabi Muhammad juga tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah sifatnya Allah dan sifatnya Rasul. Subhanalladzi asra, bukan subhanallah, bukan, tapi subhanalladzi asra. Terus bi'abdihi, bukan bi Muhammad, tapi napa? Bi'abdihi. Lafal Allah tidak disebutkan, yang disebutkan adalah zat sifatnya. Dan Nabi Muhammad juga tidak disebutkan, yang disebutkan adalah sifatnya, memberikan isyarat bahwa kalau Anda pengen bisa makrifat kepada Allah dengan sifatnya, fokus di dalam babakan sholat 5 waktu. Masuk? Masuk? Apa dereng masuk? Moga kopi ini diunjuk. Kalau Anda ingin bisa cepat ma'rifat kepada Allah, maka melalui program sholat 5 waktu cukup, dan itu lebih. Tapi kalau kita sholatnya sesuai dengan arahan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya. Begitu pula yang kedua, kalau Anda ingin sampai ma'rifat kepada Allah, maka ikutilah sifatnya Rasulullah, abd, hamba Allah. Masuk sholat, jangan mau diperbudak dengan dunia. Jangan jadi hambanya rupiah.
hambanya dolar, hambanya Alfa, hambanya Innova, yang masuk juga Innova, hambanya perusahaan. Jangan masuk sesuai Allah memberikan isyarah dalam ayat itu bi'abdihi, sehingga Allah memilih pembuka sholat menggunakan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya selama proses kita sholat, rafa atau rafa saat kita naik atau saat kita turun, naik atau turun, jangan sampai lepas mengucapkan Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, dari sujud ke duduk Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Berapa kali? Hah? Ada pintu. Begitu. Kecuali satu dalam sholat yang tidak ada takbirnya. Kapan? Dari rukuk ke sujud, sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Kapan-kapan juga. Tapi masalah rafaq, apa itu rafaq saat kita naik, masalah rafaq saat kita turun. Allahu Akbar. Artinya apa ini? Bahwa dalam kondisi apapun kita, baik kita ada nggak ada, baik kita sakit kita sehat, baik kita tetap Allahu Akbar. Hanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu salata muwadda'in, sallu salata muwadda'in, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang pamitan. Paham kata-kata pamitan? Apa artinya pamitan? Siap meninggalkan. Allahu Akbar, kita pamitan dari rumah. Allahu Akbar, kita pamitan dari pekerjaan. Allahu Akbar, kita pamitan dari dunia. Allahu Akbar, kita pamitan dari uang. Allahu Akbar, kita pamitan dari segala sesuatu selain Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari ini keterangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip dalam kitab-kitab terlebih dahulu. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan ini agak berat tapi harus saya sampaikan. Siap nggih kalau berat nih tapi harus saya sampaikan. Saya itu siap? Oke, monggo dengan perhatian lagi. Tenang, saya dikasih waktu 30 menit. Nah, berarti kurang berapa nih? 30 menit, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah manfaatnya. Laisa kullu musallin ataqabbal salatah. Tidak setiap orang sholat, sholatnya aku terima. Monggo kita kerayani. Jangan sampai kita digolongkan termasuk kata-kata ini. Laisa kullu musallin ataqabbal salatah. Tidak setiap orang yang sholat aku terima sholatnya. Wa innama ataqabbal salata man tawadhu'a li'azamati wa lam yatakabbar ala ibadi wa at'ama al-faqir al-ja'i'. Sallu ala Nabi Muhammad. Innama ataqabbal salata man tawadhu'a, yang aku terima sholatnya adalah hamba yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tolong dipasang, apakah kita sudah mendapati ciri-ciri atau belum? Kalau belum, umur jenengan pinten sampun? Tembung di kita nih, rata-rata sudah rambutnya.
Ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah: satu, tawadhu li'azamati, memiliki sifat tawadhu atas keagungan Allah. Tawadhu karena keagungan Allah. Apa itu tawadhu? Artinya siap selalu menjalankan perintah. Makna tawadhu berarti dia punya anggapan dan keyakinan bahwa kita hidup di dunia ini sebagai seorang hamba yang harus selalu siap melayani sang majikan. Majikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu li'azamati. Dan ini 5 kali sehari semalam Allah Ta'ala aplikasikan dalam kehidupan kita. Di mana? Azan. Kemudian azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berangkat napa nanti? Nanti napa berangkat? Saestu. Saestu. Atau mbok sih? Ini toko ini lagi laris nih. Niki wonten pelanggan datang ini. Niki wonten janjian iki. Niki duit em-eman niki. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terapkan makna tawadhu. Kalau kita pengen sholat kita diterima oleh Allah. Dalam hadis lain disebutkan, faman ya'ti bi khamsi salawatin wa lam yudayyi'ha fa inna Allaha kana lahu ahdun an yudkhilahul jannah. Siapapun, kata Allah, siapapun laki-laki atau perempuan yang betul-betul mengerjakan sholat dan menepati hak-haknya sholat, di antara haknya sholat, waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Apa jaminan bagi orang tersebut? Fa innallaha kana lahu ahdun. Allah punya janji untuk dia. Apa janjinya? An yudkhilahul jannah. Dia akan dimasukkan surganya Allah. Amin. Tapi kalau ada orang masuk firman Allah, fawailul lil, kurang keras, kita ewti kabeh, kita kena kabeh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Musallin menggunakan isim fa'il menunjukkan sholat, tapi kenapa sampai masih dapat wailun, celaka? Kenapa? Sifatnya dia sholat. Alladzina hum an salatihim, suka menunda-nunda sholat. Sholat, tapi sholatnya keluar waktu. Kenapa? Karena dia suka menunda-nunda sholat. Ini kondisi sudah sholat. Bagaimana yang jangan coba apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya di dalam kitab Ihya juga disebutkan, mathalus shalawatil khamsi kamathalil mizan. Perumpamaan sholat 5 waktu seperti timbangan. Anda pernah menimbang? Kapan timbangan itu setara dengan piringan yang kanan dan kiri? Kapan? Kapan? Kok menengkapi? Perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan seperti timbangan. Mithal mizan man awfa istawfa. Kalau dia bisa menyamakan antara piringan pertama dengan piringan yang kedua, maka akan sejajar dan setara. Begitu pula lah ketika kita sholat 5 waktu. Punya waktu, tolong kondisikan waktunya. Sholat yang paling afdal di waktu yang pertama. Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang paling afdal
ya Rasulullah? Dijawab as-salatu liwaqtiha, salat di awal waktu. Jadi kalau sudah ada azan dia tidak dalam kesibukan yang doruri, bisa berangkat tidak mau berangkat, bisa sholat tidak sholat, berarti masuk nopo keluar. Kita itu masuk nopo keluar. Sholat di awal waktiha, sholat di awal waktu, walaupun boleh sholat di tengah waktu, bahkan boleh pula sholat di akhir waktu, yang penting jangan sampai masuk firman Allah fawailul lil musallin. Ini syarat pertama kalau sholat Anda ingin diterima oleh Allah. Yang kedua, walam yatakabbar ala ibadi. Ciri orang yang sholatnya diterima, keluar daripada sholat hatinya tidak punya rasa sombong dengan siapapun. Kan sudah diawali dengan iftitah sebelum Fatihah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kita masih merasa aku sudah sholat? Kenapa kita masih merasa aku punya ilmu? Kenapa kita masih punya perasaan bahwa lebih mulia atau lebih agung, sedangkan ikrar kita di dalam sholat 5 waktu 17 kali kita membaca lillahi rabbil. Syarat yang kedua, walam yatakabbar ala ibadi, dan itu dilambangkan penutup sholat. Assalamu alaikum. Napa mana nih assalamualaikum? Di dalam sholat kita tidak boleh kita ngomong, tidak boleh kita berbicara. Kita boleh ngomong hanya kepada Allah. Kita boleh berbicara hanya berkitab kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam rukuk kita, dalam sujud kita, bahkan tasyahud akhir, itu semuanya khitab kita kepada Allah. Tidak boleh kita khitab kepada orang lain. Bahkan ketika ada orang bersin samping jenengan, gebres mengatakan alhamdulillah, jenengan jawabnya kalau yarhamuka batal. Kenapa batal? Karena ada apa? Khitab, ada pembicaraan selain Allah. Tapi ketika kita sudah sampai penutup sholat, justru saat itu kita dianjurkan untuk uluk salam kepada kanan kiri kita. Assalamu alaikum. Apa artinya salam? Nopo bororawu artinya salam? Aku siap memberi keamanan kepada kalian. Berarti kalau ikrar kita dengan assalamualaikum, nggak boleh dicaci maki, nggak boleh dihina, nggak boleh suudzon, nggak boleh dirasani, tapi faktanya masih istiqomah rasani. Alhamdulillah min dzalik. Ini makna walam yatakabbar ala ibadihi wallahu a'lam. Seperti apa Allah Ta'ala itu melihat sholat mereka, orang yang dengan lisannya mudah mencaci, bahkan sampai mengancam-ancam mau membunuh Allah. Pendengar pembahasan jenengan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki orang muslim fasik, membunuh, kafir. Itu kalau seandainya ada orang dengar, melihat, kemudian dilakukan, itu kayak Habil, kayak apa? Qabil. Atas Qabil itu pertama kali pembunuh. Qabil pelopor yang pertama kali mengadakan kemaksiatan berupa pembunuhan. Nah, keturunan ketika salah saingan, dari dulu sampai sekarang salah, kenapa kalah saingan, kalah saingan ilmunya, kalah saingan mimbarnya, kalah saingan macam-macam. Kata Habil, la'aqtulannak, kau aku bunuh. Loh ini duluri dewe. Itu kalau nafsu sudah masuk. Kata
Habil innama yataqabbalullah minal la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika, walaupun kau membunuh aku tidak akan membunuh. Kenapa? Sanksinya berat di hadapan Allah Subhanahu. Kalau dalam hadis sahih Kanjeng Nabi pernah mengatakan imra'atun min bani Israil dakhalatin nar fi hirratin. Perempuan dari kalangan Bani Israel masuk ke dalam neraka sebab apa? Kucing. Duwe momongan, kok momongan? Duwe peliharaan apa? Kucing dirangkai, dimasukkan dalam suatu tempat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Kucing siapa yang buat? Allah. Berarti mendolimi kucing berarti berbuat zalim kepada sekelas kucing yang tidak halal untuk dimakan, yang tidak punya taklif untuk sholat. Ini ada orang naudzubillah dengan mudahnya lisannya sampai mengancam orang yang di dalamnya ada la ilaha illallah. Belum, kalau yang diancam itu adalah orang yang ilmunya ada, takwanya ada, wilayahnya ada. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ini ciri yang kedua, walam yatakabbar ala ibadi. Tidak punya sifat sombong kepada siapapun. Artinya apa? Hidup di dunia harus betul-betul mencerminkan penghujung sholat, assalamualaikum. Berjalan di dunia dengan membawa makna salam. Ojo medeni uang bodoh. Jangan menakut-nakuti orang. Cobi, kalau praktek lagi, maaf bapak ya, mantu niki gak ono mangan, yo apa yo. Mantu niki gak ada talaman. Yo apa jenengan? Kita kan jangan ngomong. Loh, niki baru kondisi gak ono talaman lho, Pak. Ya. Yo ono biasanya talaman gak ono talaman lho. Itu sudah kacau. Bagaimana kalau seandainya itu yang diomongin hal-hal yang menakutkan, lebih menakutkan sampai mengancam mau membunuh. Naudzubillah. Di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid, sahabat yang termasuk yang dicintai oleh Rasul. Usamah bin Zaid, sebagian riwayat itu pernah berlaut dalam medan peperangan. Boncong nih orang kafir, boncong pun kemudian mengatakan la ilaha illallah, tetap ditusuk, membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah selesai perang, matur kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diam, gak mau ngomong. Bahkan mukanya kelihatan marah sambil mengatakan asyakakta qalbah hatta annahu qala la ilaha illallah. Apakah kau sudah belah hatinya betul-betul bahwa dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kalau sudah ada la ilaha illallah berarti muslim, tidak boleh untuk dibunuh. Naudzubillah. Maka ayo kita keluar dari Islam ini membawa sirnya sholat. Permulaannya Allahu Akbar, besarkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah. Besarkan sholat, besarkan Quran, besarkan majlis taklim, besarkan zikir, besarkan syiar-syiar Islam, Allahu Akbar, dan keluar dari sholat membawa assalamualaikum, taburkan salam, senyum, menyapa, jangan sampai menakut-nakuti orang. Naudzubillah. Dan yang terakhir sebagai penutup 5 menit jam 11 sore. Loh, tapi kopinya dituki. Kopinya kalau datang. Siap, anak Pak Ketua. Pak Ketua saat yang mau disetujui apa buat ini? Kalau siap, sama tanaman ini. Mudah-mudahan berkah manfaat. Oh, ulangi malih. Innama yataqabbal salat. Orang yang akan diterima sholatnya cirinya 3, tolong diperhatikan. Kita sudah sampai umur orang. 1,
Terapkan makna tawadhu di hadapan Allah, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Yang kedua, jangan memiliki sifat sombong kepada siapapun. Jangan memiliki sifat takabur kepada siapapun, karena ketakwaan itu yang tahu hanyalah Allah. Inna akramakum indallahi atqakum indallah. Jangan diutik-utik lagi. Yang tahu cuma Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah, karena Allah yang telah menciptakan. Kenapa mungkin? Tidak boleh. Bahkan orang kafir pun kita nggak boleh menghina dan meledek. Sesembahannya mereka kita nggak boleh mencaci dan meledek orang. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan menghina salib. Jangan menghina sesembahan patung. Nggak boleh. Kalau kita hina, nanti dia akan menghina Allah. Nggak boleh. Tidak dianjurkan. Kepada orang kafir pun kita nggak boleh. Apalagi kepada orang mukmin. Apalagi orang mukmin yang di dalamnya ada ilmu, ada takwa, ada kualitas wilayah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Yang terakhir, wa at'amal qani'al wa at'amal faqira. Kalau dia punya kelebihan harta atau rezeki, dia infakkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Berarti ini yang ketiga khusus bagi yang punya kemampuan. Sing duweni arto kathah, sing gadai arto kathah, sing gadai duit kathah. Sing boten gadai arto gak mlebu. Cuma dua tok tadi. Ini bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki. Kalau pengen sholat kita mudah diterima oleh Allah, tolong sisa daripada rezeki kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahumma salli ala Muhammad. Khuliqal insanu. Apa tengene ayat ini? Allahumma salli ala Muhammad. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua illa almusallin. Apa ayat ini Mas Yasin? Allahumma salli ala Muhammad. Khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah itu punya sifat halu. Halu itu nek duwe medit gak duwe mersulo. Paham? Kurang jelas. Halu niku kalau punya medit, kalau nggak punya mersulo. Paham ya? Idza massahu syarru jazua. Kalau ndak punya uang bersuruh sampai. Wa idza massahul khairu manu'a. Di duwe akeh. Napa niki? Tangan kula napa niki? Gegem. Niku halu. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka orang-orang yang sukses di dalam sholatnya sehingga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari sifat halu. Berarti ngeten kesimpulannya, jamaah kenteng, sholatnya kenteng kok masih medit berarti. Kenapa? Jamaah kenteng, masya Allah luar biasa, sholatnya luar biasa sampai batuk ngapal orang. Tapi keundang untuk melakukan kota amal lagi, hah? Berarti khawatir masuk dalam kategori halu.
khawatir sholatnya masih ngambang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panitia Majelis Aliyah untuk acara Isra Mi'raj, wabil khusus Bapak Ketua, Bapak Haji Sa'ad beserta seluruh para krunya, dan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para jemaah sekalian, dan terima kasih kepada jamaah dari Bangilan Tuban. Semoga panjenengan semuanya yang hadir ulang-ulang membawa oleh-oleh dari Allah, diterima langkah-langkahnya oleh Allah, diterima waktunya oleh Allah, diterima setiap nafas yang kita keluarkan di dalam majlis taklim ini, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kita dihapus oleh Allah, dosa kita dihilangkan oleh Allah, dan derajat kita terus dinaikkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, terus pangkat kita ditinggikan oleh Allah, khususnya derajat di akhirat, dan mudah-mudahan amal kita dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah, dan semoga tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.